Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja kuliah hari ini. Kita agak tenang aja ya, karena katanya mau ada tamu tim akreditasi prodi teknologi informasi kayaknya. Jadi timbulkanlah citra yang baik. Kalian nggak ada masalah, tapi jangan sampai suara kedengaran keluar. Ya itu aja ya, supaya citra kita baik keluarnya. Ya. Karena ini tim visitasi, ini langsung dari Jakarta, ditugaskan langsung oleh Dirjen Dikti, bukan dari daerah. Jadi apapun yang mereka dapat di kampus ini, itu yang mereka laporkan. Jadi kalaupun nanti mereka ada, kalian ada, jaga attitude. Saya bilang jaga attitude, jangan terlalu seperti biasa. Jaga attitude sebaik-baiknya supaya memberikan kesan yang baik. Ya, apalagi TI kan belum terlalu banyak mahasiswanya, masih kita juga bisa membantunya. Jangan seperti itu. Ya, hari ini kita masuk di pembahasan, melanjuti pembahasan pada minggu lalu. Minggu lalu kita membahas masalah anggaran pendapatan belanja daerah. Hari ini kita membahas analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, materi pertama itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia ini, kita sudah banyak juga dipertontonkan di media-media sosial bagaimana tokoh-tokoh kita di daerah-daerah lain seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, yang mereka kesehariannya disorot oleh media YouTube, TikTok, snack video dan segala macamnya. Ya, sebenarnya seperti itulah seharusnya. Ya, keuangan yang kalau dari Pak Ridwan Kamil, keuangan selalu dipublikasikan di media internet, di situs Pemkot Jawa Barat. Ya, memang seharusnya seperti itu. Agar apa? Agar masyarakat dapat mempelajari apa yang dilakukan pemerintah kita. Ya, kita sebagai masyarakat, posisi kita sekarang sebagai masyarakat. Ya, kita nggak memegang jabatan apapun di pemerintahan. Berarti kita posisi kita sebagai masyarakat. Kita harus juga mengontrolnya. Setiap hari kalian buka aja situs-situs pemerintahan daerah, Kota Medan misalnya, atau kota mana kalian terserah, dari Serdang atau apa, silakan. Apa berita yang ada di situ? Apa yang perlu kalian cari tahu di situ? Ya, apa yang menarik di situ? Begitu seharusnya mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum. Supaya apa? Supaya menjadi bahan kajian, kalian memberi komentar yang positif. Ya. Kita sebagai mahasiswa harusnya bisa memberikan komentar yang positif. Ya. Jangan komentar yang asal keluar. Apalagi kalau di media sosial. Ya, jangan kalian buat di media sosial kalian, ya, jangan kalian pikir kalian nggak ada berteman di Facebook itu dengan pejabat manapun. Kalian nggak ada berteman dengan orang terkenal manapun. Kalian bebas nulis, hati-hati. Ya, itu nanti ada bagian telekom TI-nya, itu akan melihat, ya, akan melihat aktivitas yang naik, yang view-nya naik. Ya, kalian bikin video mengkritik pemerintah, view-nya naik, itu akan cepat masuk ke pemerintah. Ya, itu nanti ada kadang 1-2 orang di antara kita yang ngetek nih, tag pemerintah Kota Medan, tag Pemko Medan. Ya, itu nanti akan bisa dilihat. Ya. Saya sudah pernah ngajarkan kalau kita ingin
Kalau kita kesal kali dengan pejabat misalnya, kita kesal kali dengan sistem pemerintahan, silakan kritisi, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut kota, nggak usah sebut apapun, ya, supaya kita nggak terjebak. Ya, karena di sini aspek penting dari otonomi adalah desentralisasi sistem pemerintahan. Ya. Mungkin kalian memang bukan anak 90-an, tapi kita tetap harus lihat sejarah ke belakang. Kalian sudah masuk di Fakultas Hukum, berarti kalian juga harus tahu sejarah masa lalu. Ya. Pada Presiden Bapak Soeharto yang 26 tahun, ya 26 atau 28 memimpin Indonesia. Lihat sistemnya dekonsentrasi atau terkonsentrasi ke pemerintahan pusat. Jadi nggak ada dulu sistem pemerintahan yang pemerintahan daerah dikelola masing-masing. Makanya saya bilang saya nggak menyalahkan sistem pemerintahan Bapak Soeharto, tapi kita ada plus minusnya setiap presiden. Ya. Kalau ada plus minus ya setiap presiden, maka ambil plusnya, buang minusnya. Ya, kita orang-orang cerdas. Kita kalau melihat pemerintah, ambil plusnya. Kalau minusnya tidak merugikan kita, nggak usah dibangkit-bangkitkan. Nanti bisa jadi bumerang, menyerang kita sendiri. Ya, pengelolaan keuangan mestilah dilakukan secara sangat hati-hati karena menyangkut masalah dana publik atau keuangan negara yang harus dikelola secara baik dan dibelanjakan sesuai peruntukannya dalam skala prioritas. Ya. Jadi yang lalu kita sudah bicara rancangan kerja pemerintah 5 tahun yang akan datang, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, di sini dengan kita menyusun rancangan kerja itu ada dana yang akan digunakan untuk rancangan kerja itu. Maka dana yang dikeluarkan untuk program-program kerja itu prioritaskan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Bukan dibutuhkan pada umumnya. Ya, pada saat itu. Misalnya 2-3 tahun yang lalu yang dibutuhkan adalah obat-obatan, maka persentase APBD-nya besar ke kesehatan. Karena pandemi. Ya, harus beli ini, beli itu, pemerintah harus menyediakan secara gratis. Ya kan, vaksin gratis. Ya, kalau di tempat-tempat publik juga ada yang menyediakan masker gratis. Ya, itu memang harus. Nah, dia harus ada skala prioritas. Misal kita ambil contoh, kalau saudara kita di Papua, kita selalu itu, kenapa saya selalu mengangkat itu, karena memang itu yang banyak di media sosial. Kalau kalian buka YouTube short, YouTube pendek, maka Papua banyak keluar. Ya, di sana yang perlu dibantu apa? Kesehatan. Apa yang perlu dibantu? Pendidikan. Apa yang perlu dibantu? Bantuan materi. Ya, saya udah pernah bilang. Ya, kalian bahagia di sini, beli minyak 10.000, sana 50.000 seliter. Ya. Beras kalian beli 1 karung 300.000, di sana 1,5 juta. Ya, jadi hal-hal seperti ini bagi pemerintah daerah harus sangat hati-hati. Ya, laporannya harus sangat terperinci kalau saya bilang. Bahkan kalau kalian duduk di bagian anggaran di sistem pemerintahan manapun, nggak mesti pemerintahan daerah, misalnya ada di dinas kehutanan, kan ada setiap dinas tuh ada bagian anggarannya, ya, maka itu harus kalian
uang yang kalian terima, kalian gunakan ke skala prioritas yang benar-benar memang ini harus dilakukan. Ya, bukan kebutuhan secara teori. Ya, kalau kebutuhan secara teori semua butuh. Ya, ini butuh, di sini butuh, di sana butuh. Ya kan? Ya. Jadi harus berapa? 13. Nah, kok banyak lama di sini? Kok banyak lama? Siapa yang lagi di sini? Siapa yang lagi di sini? Yuk. Ya. Jadi setiap anggaran yang digunakan, kalian ini masih usia produktif, usia muda, ya. Kita nggak bisa bayangkan 5 tahun, 3 sampai 5 tahun yang akan datang kalian kerja di mana. Ya, bisa jadi di bagian pertanahan yang uangnya banyak, ya. Bisa jadi di bagian bulog, uangnya setiap bulan banyak karena mengurus beras. Ya, bisa jadi di perpustakaan daerah yang uangnya agak minim. Ya, jangan pula kalian udah di minim pun kalian akal-akalin. Ya, dimanapun kalian nanti rezekinya, ya dimanapun kalian rezekinya pastikan. Saya bilang pastikan, jangan ambil yang bukan hak kalian. Ngambilnya enak, ya. Dapat uang kalian, uang anggaran misalnya 10M, 20M, ngambilnya enak, ambil 1M. Enak ngambilnya. Kalian bikin laporan pertanggungjawabannya, sebulan kalian nggak selesai kalian bikin laporan pertanggungjawabannya. Ini 1M mau dibagi kemana laporannya? Ya 50 juta ke sini, 50. Harus benar. Lebih bagus nggak usah daripada cari penyakit sendiri. Ya. Apa kata Profesor Mahfud MD? Ya, kasus korupsi yang terbukti bersalah, ya, kalau dia presidennya akan dimiskinkan betul-betul semiskin-miskinnya dan nggak boleh lagi terlibat di politik manapun, daerah maupun pusat. Ya. Kayak kalau ada kalian kenal misalnya kawan kalian di luar sana udah pernah terjerat misalnya kasus korupsi, dia mau naik lagi, ingatin aja lah, ya, ingat aja dosamu yang lalu. Ya, pengukuran kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah digunakan untuk yang pertama menilai kemandirian keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti yang saya bilang minggu lalu, ya, pertemuan minggu sebelumnya saya pernah bilang kalau mungkin ya kota A misalnya menerima APBD dari pemerintah pusat, bantuan, mungkin mereka punya pemikiran yang berkembang, ya kan? Bantuan ini dialokasikannya kemana? Ke pertanian, ke peternakan, ke pabrik-pabrik lainnya, sehingga 3-5 tahun yang akan datang kota ini mandiri, nggak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi saat pemerintah pusat menawarkan APBN, kami sudah mandiri. Kami sudah punya dana sendiri. Ya. Jika seperti itu memang luar biasa. Jika ada kota yang bisa seperti itu saya bilang luar biasa. Mana tahu generasi kalian yang bisa mewujudkannya, silahkan. Ya. Kota Medan misalnya, kalian duduk di Kota Medan nggak butuh lagi
APBD dari pemerintah pusat, kami sudah punya dana sendiri, cukup untuk mengelola daerah kami selama 10 tahun yang akan datang. Ya, buat seperti itu, kenapa tidak? Yang kedua, mengukur efektivitas dan efisien dalam merealisasikan pendapatan daerah. Jadi setiap menggunakan anggaran daerah, kita sebagai pelaku pengguna anggaran lihat efektif enggak dana yang dikeluarkan ke bidang tersebut. Ya. Kalau tidak efektif, lihat salahnya di mana. Ya, kenapa bisa enggak efektif? Bukan langsung dicabut. Ya. Bedakan ya, bukan langsung dicabut. Lihat dulu salahnya di mana. Masih bisa enggak diperbaiki? Kalau masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Kalau nggak bisa, maka pembinaan, dibina. Ya, bidang usaha A misalnya nggak bisa lagi, maka dibina. Dibina, diajari dengan yang betul-betul mengelola anggarannya. Mengukur sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Nah, ini yang saya bilang. Setiap 1 rupiah pun memang dia tercatat, harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kita sebagai pemangku jabatan di pemerintah daerah misalnya, apa yang kita belanjakan setiap bulannya itu harus ada laporannya. Ya, kecuali kalian pakai uang pribadi, itu nggak ada masalah. Ya, yang heboh baru ini kan yang Pak Prabowo membeli armada untuk TNI, tapi belanjanya lebih besar daripada anggaran yang keluar di TNI. Ya kan? Ya, kalau kalian bersedia menggunakan dana pribadi, ngapain dipersalahkan? Ya. Kalian misalnya kalian megang suatu jabatan, kalian prihatin dengan posisi jabatan yang kalian pegang, kalian punya dana pribadi berlebih, silakan, ya. Selama itu memang dana kalian, dana sah kalian, dana yang bisa kalian buktikan kemanapun bahwa itu adalah dana kalian. Ya, jadi kalau KPK nanya, kalian bisa buktikan. Karena dalam undang-undang korupsi adalah pembuktian terbalik. Ya. Jadi kalau dalam pidana umum yang membuktikan terdakwa bersalah itu adalah jaksa. Jadi kalau di korupsi yang membuktikan terdakwa itu bersalah atau tidak itu terdakwa sendiri. Ya. Ada di undang-undang korupsi. Namanya ajas pembuktian terbalik. Jadi seorang terdakwa korupsi duduk di persidangan, dia harus membuktikan harta yang ada pada diri dia saat sekarang ini itu hasilnya dari mana aja. Kalau memang hasilnya dari sesuatu yang benar, maka nggak akan dipermasalahkan. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau hasilnya mencurigakan. Ya, misalnya kalian ada dapat warisan, ya, selama memangku jabatan ada uang nih misalnya, ada uang misal masuk ke kalian 1 miliar, tapi kalian bisa buktikan, oh ini dari warisan orang tua saya, itu nggak ada masalah. Ya, itu memang sesuatu yang sah. Yang sah punya kalian, bukan hasil dari kejahatan. Tapi kalau misalnya, ya, harta kalian tercatat 30 miliar, tapi yang bisa kalian buktikan 25 miliar, maka yang 5 miliar ini akan jadi masalah. Ya, pasti akan menjadi masalah. Yang keempat, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
Ya, jadi tadi pendapatan daerah itu dibagi-bagi ke setiap posnya, kesehatan, pendidikan, pembangunan, taman kota segala macam. Lihat kontribusinya, dikeluarkan uang sekian dari bidang kesehatan misalnya, apa yang dihasilkan dengan uang sekian? Ya, misalnya pendapatan rumah sakit naik, misalnya tingkat kesehatan meningkat, kesehatan meningkat di kota tersebut. Jadi ada catatannya, peningkatannya. Jadi peningkatannya itu bukan hanya dari uang, ya, tapi dari hasil yang dilakukan. Ya, misalnya kalau kesehatan, misalnya dalam masa pandemi yang lalu dianggarkan misalnya setiap daerah 50 miliar. Gimana menyelesaikan pandemi ini? Ya, masing-masing daerah dibagi ke setiap rumah sakit berapa, ya kan, rumah sakit dipergunakan untuk apa, ya, membeli alat perlengkapan untuk tenaga medis segala macam harus ditulis segala macamnya, ya. Kalian kalau terlibat pun di rumah sakit pemerintah memang itu harus. Dulu ada mahasiswa saya juga terlibat di rumah sakit Pirngadi, itu tetap walaupun dia hanya karyawan biasa tetap ada laporan pertanggungjawaban. Magang di sana, karyawan biasa, tetap ada laporan pertanggungjawaban selama dia duduk magang di situ. Apa yang sudah digunakan dan segala macam. Ya. Makanya saya bilang jangan pikirkan enaknya aja mau PNS. Ya, iya PNS itu enak, gaji seumur hidup, udah pensiun pun kalian dapat tunjangan. Tapi sekarang segala macam pertanggungjawabannya kalian bikin pusing. Ya, tapi kalau kalian sanggup ya saya juga nggak bisa maksa, itu hak pribadi kalian masing-masing. Ya, jangan pernah mau masuk kerjaan apapun dengan menggunakan uang. Makanya saya bilang jangan mau. Ada kawan saya ada masuk jaksa nggak pakai uang, masuk polisi nggak pakai uang. Mahasiswa saya masuk polisi nggak pakai uang di Polda Sumatera Utara, bukan daerah. Kawan saya jaksa nggak pakai uang di Kejaksaan Tinggi Medan. Ada, bukan nggak ada. Memang mungkin yang kalian tahu banyak yang seperti itu, tapi ada pasti. Kalau kalian mampu, pasti kalian dipilih. Ya, dilihatlah dari ujian kalian. Makanya benar-benar ujian itu kalian bukan harus mempelajari. Saya udah berapa kali ikut PNS, bukan harus mempelajari buku atau teori-teori yang ada, bukan. Jadi sistem kerjanya, sistem menjawabnya yang perlu kita pelajari. Ya, saya dari sekian lama, tahun lalu saya lulus ujian komputer PNS. Gagalnya di wawancara. Ya, gagalnya di wawancara di Jakarta. Ya, itu dosen juga. Saya ambil dosen waktu itu, PNS dosen. Ya, waktu ujian itu komputer saya lulus. Saya udah 3 kali, saya pelajari selama 3 kali itu gimana caranya supaya lulus. Ya. Lanjutnya ada prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, transparansi. Ya, ingat transparansi. Kalian duduk dimanapun nanti di pemerintahan, yang modal utama harus transparansi, harus terbuka. Ya, kayak yang mereka di Jawa Barat, Jawa Timur itu terbuka. Setiap laporan keuangan, belanja, pemasukan segala macam diupload di situs pemerintahan mereka. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu uang itu dikemanakan. Kalau memang masyarakat curiga, boleh dipertanyakan.
Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran melalui dari perencanaan dan penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Ya, jadi kalau kalian duduk di bidang publik, harus kalian pertanggungjawabkan ke DPRD. Uang yang kalian gunakan itu kalian buat kemana? Makanya saya bilang, sepahit-pahitnya kita disuruh itu, ya, 1 rupiah pun dipertanyakan mereka. Ya, 1 rupiah pun dipertanyakan. Nggak boleh slip 1 rupiah pun, karena uang masyarakat. Yang ketiga ada value for money, yang berarti diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Sudah saya jelaskan minggu lalu, ya, bagaimana setiap kegiatan itu ada ukuran taraf ekonominya. Ya, dalam setiap kalian melakukan kegiatan ada taraf uangnya. Dengan uang ini kalian harus seefisien mungkin, kalian kerjakan dengan kualitas yang terbaik, tapi dengan dana yang efisien kalian bisa kerjakan. Ya, kalau itu bisa kalian lakukan, maka efektivitas kerja kalian pasti bernilai. Ya, jangan mentang-mentang anggaran masuk banyak, ya suka-suka aja. Nggak dipikirkan dulu penggunaan anggaran ini kemananya. Ya. Laporan pertanggungjawaban APBD yang pertama membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap publik. Ya. Artinya memang harus benar-benar terbuka ke publik. Ya. Kita nggak bisa paksakan pemerintah yang duduk sekarang. Ya, pemerintah yang duduk sekarang kita nggak bisa paksakan. Nanti kalau kita paksakan jadi masalah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kedepannya mungkin giliran kita. Bentar ngajar. Kedepannya mungkin giliran kita, maka lakukanlah yang terbaik yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Ya. Laporan realisasi APBD yang pertama itu dalam bentuk neraca. Ya, neraca harus menyajikan informasi posisi keuangan Pemda. Apa itu mengenai aset? Aset dari Pemda itu harus semuanya kalian rincikan. Kewajiban, ekuitas, dana pada tanggal akhir tahun anggaran. Itu harus bikin laporan yang ringkas. Makanya seharusnya kalau kalian memutuskan menjadi tokoh-tokoh publik, ya, anggota DPRD, wali kota misalnya 10 tahun 20 tahun yang akan datang, maka kalian harus benar-benar sudah paham kalian harus melakukan apa. Yang kedua ada laporan arus kas yang menyajikan kas sehubungan dengan aktivitas operasionalnya. Ya, jadi laporan kas itu harus menyajikan, misalnya daerah A mendapat bantuan dari pemerintah pusat misalnya 50 miliar. Ya, selama 5 tahun 50 miliar itu misalnya habis, itu harus jelas habisnya kemana. Ya, harus jelas, bukan mungkin mungkin 2 tahun lalu beli ini, mungkin 3 tahun lalu beli ini, bukan mungkin, harus jelas. Makanya yang saya bilang selalu, setiap kalian membelanjakan sesuatu uang daerah, kalian catat, kalian kasih ke asisten, ke sekretaris kalian. Ya,
orang yang bisa bertanggung jawab. Jadi kalau laporannya hilang, dia yang bertanggung jawab, dia yang ditangkap polisi. Ya, makanya cari sekretaris, cari asisten bukan hanya sekedar cantik, tapi memang dia orangnya yang memang betul bisa bekerja. Ini kadang laki-laki nyari asisten, nyari sekretaris, lihat cantiknya aja. Tapi mohon maaf, otaknya on. Ya, cuman bisa dibuat bergaya aja. Tiba nanti disuruh bikin laporan, berantakan. Ya, makanya kalau kalian sebagai perempuan, mohon maaf saya bukan menghina kalian, kalian harus serba bisa. Walaupun kebanyakan dibilang orang kodrat perempuan berakhir di dapur, jangan tanamkan itu di diri kalian. Ya, kalian juga bisa beraktivitas normal. Ya, kalaupun kalian harus menjadi ibu rumah tangga misalnya, ya, misalnya kalian harus jadi ibu rumah tangga, maka kalian bisa ngambil kartu pengacara. Kartu pengacara kalian tidak mesti setiap hari harus bekerja. Kapan ada kasus kalian baru bekerja, ya kan? Bermanfaat. Atau kalian lanjut S2 ambil notaris, kalian buka kantor notaris, kalian nggak perlu lagi keluar bekerja, kalian punya kantor sendiri, suka kalian mempekerjakan orang, suka kalian kapan mau datang, jam berapa mau datang. Ya, harus mandiri. Perempuan harus mandiri. Nah, makanya banyak yang ngambil notaris itu banyak perempuan. Karena mereka sudah memikirkan mandiri ke depannya. Ya. Kalau perempuan-perempuan yang ngambil pengacara itu berarti perempuan-perempuan yang super power. Yang super power gimana? Perempuan-perempuan yang cakap yang cara bicaranya 11-12 dengan kenek bus. Ya, kan ada ya perempuan yang kayak gitu ya, yang cakapnya besar, yang suaranya nadanya tinggi. Nah, itu bisa jadi pengacara. Ya. Kalau kalian mungkin bisa. Ya, tapi kalau kalian masuk ke pengadilan negeri, jumpa dengan pengacara-pengacara yang bermarga-marga itu, batak-batak itu, kalian udah kalah di nada. Ya, kecuali kalian beracaranya hanya di pengadilan agama. Yang lebih banyak ngurus kasusnya itu hanya berurusan dengan air mata. Ya kan? Pengadilan agama hanya dengan air mata. Datang seorang istri ke pengacaranya misalnya kalian perempuan, Bu, tolong saya mau bercerai sama suami saya, tapi saya gini Bu, dapatlah harta gono gini, dapatlah hak asuh anak, inilah Bu, tolonglah Bu, gini semua. Ya kan? Jadi kalau kalian jadi pengacara di pengadilan agama itu modalnya di perasaan. Nah, kalau kalian memang sensitif dengan perasaan, ya kalian ambil ke situ. Ya, mudah kalian mengerti kasusnya. Ya, bukan berarti yang lain enggak, yang lain tetap juga boleh. Cuman daripada kalian di pengadilan negeri yang orangnya seperti apa, sidang di TV aja udah kalian lihat kan, gimana yang kasus-kasus pidana itu. Ya. Kalau kalian nanti memang penasaran gimana jalannya, nanti kalian semester 6 atau semester 7 itu ada klinis ke pengadilan. Semester 7. Ya, ada observasi ke pengadilan agama, pengadilan negeri, kasus pidana perdata. Fungsi anggaran yang pertama fungsi otoritas, yaitu anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah,
Jadi anggaran itu merupakan dasar awalnya belanja suatu daerah. Fungsi perencanaan, ya, bagaimana perencanaan kita itu yang kita buat untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang itu benar-benar masuk akal, ya. Karena dalam fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi tetap laporan pertanggungjawabannya harus sama DPRD, sama DPR harus dilihat itunya. Ya, bagaimana dana yang dikeluarkan sudah sesuai dengan proposal yang kalian ajukan. Bukan target pemerintah, ya. Jadi dalam pelaksanaan otonomi daerah ada yang pertama itu pola hubungan instruktif, yaitu tingkat kemandirian 0 sampai 25%. Apa itu? Berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sangat rendah sekali. Maka daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat. Yang berarti daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Ya. Kalau tingkat kemandiriannya 0 sampai 25%. Itu kan ada tuh setiap akhir kinerja seorang wali kota atau gubernur ataupun bupati itu ada TV menayangkannya tingkat kemandirian itu. Selanjutnya yang kedua, pola hubungan konsultif. Ini dari tingkat kemandirian 25 sampai 50%. Berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat berkurang, ya. Kalau 25 sampai 50, ya, sumber pendapatan daerah itu rendah, tapi yang pemerintah pusat, campur tangan pemerintah pusat tidak lagi penuh, tapi sudah berkurang. Yang ketiga ada pola hubungan partisipatif apabila tingkat kemandirian 50 sampai 75%. Yang berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Ya, kalau sedang ini berarti daerah tersebut sudah hampir mampu menjadi mandiri. Yang keempat yaitu pasti pola hubungan delegatif, yaitu kemandirian 75 sampai 100%. Ya, yang berarti kemampuan keuangannya daerah tersebut tinggi. Ya, udah tinggi dia, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi kalau udah di pola hubungan delegatif ini, campur tangan pemerintah pusat itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ada rasio efektivitas efisien. Dalam rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Ya, pendapatan asli daerah. Ya. Jadi bukan yang bersumber dari APBD. Bukan yang bersumber dari
bantuan dari pemerintah pusat, tapi dana yang bersumber dari apa yang mereka hasilkan sendiri dari daerah mereka. Ya, makanya setiap pemerintah daerah ini selalu ingin mengangkat UMKM-nya. Ya, beberapa bank pemerintah juga sudah membantu ya untuk pengangkatan UMKM supaya bisa mandiri. Ya, kalau kalian punya usaha, jangan takut. Mulai usaha gagal itu udah biasa. Orang yang punya dana berlebih sekalipun, pertama kali usaha pasti gagal. Karena nggak tahu pasarnya. Ya, makanya kalau orang mau usaha itu modalnya 3. Misalnya modal awal itu misalnya 100 juta, maka kalian kalau mau buka usaha harus ada modal 300 juta. Ya, jadi kalau tahun pertama gagal berarti rugi 100 juta, masih ada kas 200 juta. Masih bisa hidup tahun kedua. Ya. Jangan kalian modal usaha kalian 50 juta, kalian punya cuma 50 juta. Ya. Setahun meninggal usahanya. Makanya harus real. Ada rasio aktivitas, yaitu di mana Pemda memprioritaskan alokasi dananya yang berjalan rutin, dan belanja pembangunan secara optimal. Nah, jadi aktivitas belanja itu harus rutin dari pemerintah daerah. Ya, kalau kalian duduk di pemerintahan daerah itu pastikan rutin, bukan tiba-tiba setahun kemudian kosong. Ya, kalian habiskan cuma di awal aja. Bukan seperti itu. Misal ya, kalian dapat untuk dana pendidikan 100 juta. Udah, 100 juta ini kalian bagikan semua ke sekolah-sekolah, bagi rata. Udah, habis. Ini kan bantuan bukan untuk sebulan, untuk setahun. Ya kan? Makanya kalian harus juga bisa ngaturnya. Ya. Bagaimana misalnya bantuan 20 juta ya. Saya nggak pastikan 20 juta, biasanya lebih itu. Bisa 200 juta atau apa segala macam. Ya, supaya mudah aja. Misalnya 20 juta. Kalian harus serahkan ke sekolah A, maka bisa kalian bagikan 20 juta itu ke 12 bulan. Untuk mereka gunakan, ya, bukan langsung kalian kasih 20 juta, atau misalnya bukan kalian kasih langsung 200 juta. Kalau bantuannya 200 juta untuk satu sekolah, maka kalian bagi dia 12, kalian kasih per bulan. Ya, ini untuk bantuan buku belajar anak, buku baca anak. Maka sekolah ini juga diminta pertanggungjawaban, mana kalian beli buku bacaan anak, buku pelajaran anak, ya, semuanya harus ada. Yang kelima ada rasio pertumbuhan. Jadi rasio pertumbuhan ini seperti yang saya bilang, bahwa kalau awalnya kita menerima APBD, ya, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8, 10 tahun ke depannya mungkin kita bisa berdiri sendiri, mandiri. Jangan hanya taunya, ya, berapa tahun pun, berapa generasi pun cuma tahu nampung. Ya. Jangan hanya cuma nampung. Ya. Sama kalau kita sederhanakan bahasanya seperti ini. Kalau misalnya kalian punya kelebihan dana, kalian ingin bantu pengemis di jalan, kalau kalian lihat pengemisnya sehat, jangan kalian kasih dia uang. Kalian berikan dia pekerjaan. Kalian bukakan usaha agar dia bisa bekerja. Itu lebih masuk akal kalian membantu dia daripada kalian tiap bulan ngasih dia. Itu membuat dia malas. Ya. Kalau dia masih lengkap, organ tubuhnya masih lengkap,
semuanya masih lengkap, kalian kasih dia keenaan. Ya. Makanya kalau dalam pemerintah daerah ini tetap harus ada pengawasan. Tapi kalau kita di lapangan, masyarakat ya maksudnya ya, masyarakat kan nggak ada pengawasan. Ya, kecuali kalau di Jakarta itu memang udah ditertibkan pengemis itu. Ya, anak jalanan udah ditertibkan. Karena mereka di situ bukan lagi meminta karena kebutuhan, tapi itu menjadi pekerjaan mereka. Ya, nggak pernah kalian lihat berita, ya, pengemis yang bawa gerobak, di gerobaknya ada uang 120 juta. Ya, pengemis megang uang 120 juta. Ya, ditanya berapa lama itu mendapatkannya? Hanya 2 sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan aja berarti 40 juta sebulan. Bayangkan gaji siapa 40 juta sebulan? Hampir sama dengan gaji menteri. Kita kasihan ngasihnya, rupanya gajinya lebih besar daripada gaji kita. Ya, makanya saya bilang rajin-rajin lihat berita. Kalau kasihan pasti kasihan, karena nggak akan mungkin ada pengemis yang pakai baju bagus. Ya, jadi analisis dari APBD ini juga menilai dari defisit atau surplus. Ya, jika suatu daerah itu mengalami kemunduran dari segi ekonominya, ya, udah dikasih bantuan juga tetap mengalami kemunduran, maka hal itu harus kalau dibilang itu sebagai dilakukan pembinaan agar dapat menjadi mandiri. Ya, lihat sekarang makin banyak daerah-daerah baru, berarti makin banyak APBD negara yang keluar. Ya, provinsi baru nambah 5, berarti provinsi sekarang 38. Kalian kok nggak tahu? Sekarang 38, dulu 33 ditambah Papua 5, jadi 38. Papua nambah 5 provinsi baru, jadi 38. Bakal ada nanti penambahan lagi karena Jawa juga ada mau buat provinsi baru lagi. Ya, makin banyak. Ya, makin bertambahnya daerah-daerah otonom baru seperti ini, maka makin bertambahnya APBN untuk dana yang disalurkan ke APBD. Ya, dan harusnya seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, daerah yang ingin istilahnya berdiri sendiri atau merdeka dibilang ya, berdiri sendiri menjadi provinsi baru atau kota baru, ya, maka dia harus punya kekayaan alami dari wilayahnya sebagai pemasukan asli daerahnya. Ya, nah, inilah pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-13, berarti 2 lagi menuju UAS. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.